Bagaimana kabarnya Pak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi singkat saja, saya bacakan biografi dari Bapak Abdillah SIP MIP. Beliau lahir di Tarakan 15 Juli 1995. Beliau sekarang aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar dan dosen tutor di Universitas Terbuka. Dan beliau merupakan lulusan S2 dari Universitas Padjadjaran Bandung dan S2 bidang ilmu pemerintahan, dan telah banyak memiliki prestasi di bidang karya ilmiah dan juga buku, salah satu bukunya yaitu berjudul Ikhwanisme. Masya Allah. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin pertama-tama saya mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama materi berlangsung dan tidak melakukan instruksi selama pemateri menyampaikan materinya. Demikian ini yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak pemateri yang terhormat Bapak Abdillah SIP MIP untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terima kasih kepada pihak teman-teman penyelenggara telah mengundang saya sebagai materi pada kesempatan webinar kali ini. Kemudian saya diamanahkan kemarin untuk membawakan materi terkait krisis hoax dan fake news. Ya, topik ini menurut saya sangat menarik untuk kita kaji bersama, untuk kita dalami selaku masyarakat akademik di perguruan tinggi, karena salah satu hal terkait fake news dan hoax itu sama bahayanya dengan virus COVID-19. Kenapa saya bilang sama bahayanya? Karena beberapa artikel ya pernah saya baca dan pernah saya tulis dan juga sudah saya publikasikan, temuannya itu bahwa misinformasi, kebohongan informasi itu bahkan lebih parah dampak kerusakannya dibandingkan beberapa virus seperti virus COVID-19. Sehingga topik hari ini untuk membahas terkait fake news dan hoax itu bisa kita diskusikan sama-sama. Mungkin karena saya anak sosial, studi saya dan disiplin ilmu saya berfokus kepada studi ilmu sosial, mungkin perspektif saya dan pendekatan saya dalam melihat fake news dan media sosial itu di dunia maya maupun di media sosial itu lebih kepada pendekatan ilmu sosial. Karena mungkin peserta audiens di webinar kali ini programnya bukan program-program ilmu sosial. Jadi ya mungkin kita akan diskusikan dengan pendekatan teman-teman. Mungkin pemantik dari saya hanya pendekatan ilmu sosial, nanti kita bisa diskusikan sama-sama pendekatan-pendekatan yang lain. Mungkin begitu untuk kemudian melihat perkembangan informasi dan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat civil society 5.0 itu, di mana
teknologi sudah hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kita. Sehingga ya mungkin teman-teman tidak asing terkait masalah internet, masalah coding, masalah artificial intelligence, masalah algoritma internet, masalah big data. Itulah bagian-bagian di era industri 4.0 dan masyarakat sosial. Pendekatan-pendekatan teknologi artificial intelligence dan machine learning dan data itu sudah ya, tidak lepas dari kita, terutama seperti internet. Sudah bagian dari kebutuhan kita selaku masyarakat, ya, masyarakat sosial 5.0. Kalau kita melihat perkembangan dari society 1.0 sampai 1.5 hari ini, kebutuhan teknologi yang awalnya masyarakat hanya memanfaatkan beberapa teknologi seperti mesin uap, berkembang menjadi menggunakan elektronik, kemudian menggunakan internet, komputer dan internet, sampai hidup di dalam bagian internet dan digital. Sehingga ya mau kita melihat perkembangan teknologi dan informasi, di mana informasi itu sudah ya begitu banyak di media sosial, di internet atau di masyarakat digital hari ini. Perkembangan informasi yang begitu banyak. Kalau di dalam bukunya Yesrik Amos bilang, dan di bukunya Thomas Nicholas terkaitnya melihat fenomena masyarakat digital hari ini, informasi sudah berlebihan di dunia digital. Bahkan saking berlebihannya itu informasi, sehingga sekitar 90% informasi yang ada di media sosial itu menjadi sampah, ya, informasi yang tidak berguna. Sehingga ya kecerdasan literasi digital masyarakat 5.0 itu sangat dipentingkan, bukan hanya ya sangat diperlukan, ya, sehingga untuk meningkatkan literasi digital masyarakat digital hari ini, masyarakat society 5.0 itu ya harus memahami apa itu tantangan informasi seperti hoax dan fake news yang kita akan diskusikan pada hari ini. Karena kalau dalam pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi fake news dan berita hoax itu yang tersebar di dunia maya, sekitar ada 90% informasi tidak penting di dunia maya itu. Sehingga ada pendekatan pemerintah, ada pendekatan yang juga dilakukan pemerintah. Selain menghadirkan undang-undang ITE yang dimana kita kurang lebih di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 terkait ya hukum orang tuh yang melakukan hoax di media sosial. Namun ternyata kok kita menelusuri lebih jauh eksistensi dari kebijakan media sosial ini ya menjadi dilema juga untuk masyarakat, ya, satu sisi ya untuk menghadapi ancaman bahaya hoax dan fake news di media sosial ya mengganggu ketentraman masyarakat. Satu sisi ya juga merampas kebebasan masyarakat di masyarakat demokrasi. Di Indonesia tuh yang negara itu mana pemerintah juga mencanangkan bahwa negaranya adalah negara demokrasi. Itulah pendekatan sosial
dalam melihat tantangan di era industri 4.0 dan society 5.0, di mana bahaya informasi yang berlebihan itu menjadi ancaman lebih buruk dibandingkan, ya tidak kalah buruk dibandingkan bahaya seperti virus COVID-19 yang hari ini ya mungkin teman-teman sudah sampai vaksin 4 kali loh. Mungkin ya, ingin terhindarnya dari virus COVID-19 atau ada yang sudah 1, 2, 3, 4 kali. Tapi selain bahaya COVID-19 ada juga bahaya informasi yang tidak benar informasi yang tidak benar seperti infodemik ya, COVID-19 atau berita hoax dan berita fake news. Kita ambil contoh saja terkait bahaya berita bohong yang tersebar di Indonesia. Nah, seperti ini, ada informasi yang mengatakan ketika kita mandi dengan kotoran sapi itu akan menyembuhkan COVID-19. Mungkin teman-teman pernah lihat beritanya. Atau ada informasi di media sosial tersebar ketika kita melihat kita menghirup uap air daun jambu tuh, itu juga menjadi penyembuh dari virus COVID-19. Ternyata kita telusuri tidak ada penelitian yang pernah mengatakan uap air jambu itu menjadi obat untuk COVID-19. Nah, selain itu juga bahaya-bahaya seperti fitnah seperti atau kita lihatlah kasus yang baru-baru viral hari ini tuh terkait Ferdi Sambo yang mengatakan pembunuhan Brigadir J itu disebabkan karena ada baku tembak antara Brigadir E dan Brigadir J. Ternyata ditelusuri fakta yang terjadi tidak ada baku tembak. Kenapa Brigadir J itu dibunuh oleh ya Ferdi Sambo and the gangs tuh, FS and the gang. Sehingga kebohongan ini disampaikan oleh publik dan mengikutsertakan institusi sebesar Polri itu, sehingga ya informasi-informasi yang tidak benar ini kita lihat dampak buruknya. Pertama, ada kekacauan di tengah masyarakat akibat informasi hoax, berita bohong seperti informasi yang disampaikan oleh terkait kasus Brigadir J yang dibunuh karena baku tembak. Ternyata bukan, tapi dibunuhnya Brigadir J itu sebab ada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS dan DB. Bukan hanya kekacauan di masyarakat, ada dampaknya lebih buruk, itu berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar Polri itu sebagai institusi negara yang sebenarnya ya bukan institusi negara tapi institusi publik yang harusnya menjadi ya sahabat publik dalam mengatasi hal-hal kejahatan, tapi karena keterlibatan institusi publik seperti Polri itu dalam skenario berita hoax dan juga sudah kampanyekan, disampaikan di media bahwa pembunuhan Brigadir J itu baku tembak, tapi setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, tidak ada pemberitaan, tidak ada fakta seperti itu. Ini yang saya bilang, kelebihan informasi, tantangan informasi terkait berita hoax dan fake news yang tersebar di dunia maya itu menjadi ancaman dan bahaya untuk kita, untuk masyarakat di era 5.0. Ya mungkin di satu sisi bentuk pemanfaatan teknologi informasi akan memudahkan kita tuh dalam aktivitas sosial dan aktivitas yang lain seperti ya contoh sederhana webinar hari ini
di mana teman-teman ada di segala sudut-sudut tempat di Sulawesi Selatan, tapi kita bisa bertemu, berinteraksi secara virtual di dalam webinar hal ini. Nah, inilah juga yang disebut oleh Yasir Amin bilang tuh, di mana teknologi informasi juga di dalam bukunya Dunia Berlari menjadi memperpendek jarak dan memotong durasi waktu, memperkecil durasi waktu, sehingga efektivitas pertemuan, efisiensi interaksi sosial jadi mudah di era industri 4.0. Ya, sisi baiknya pasti ada, sisi buruknya tuh. Salah satunya ya hal yang bersifat informasi yang berlebihan di dunia maya, yang menjadi tantangan kita bersama, bahwa ada namanya hoax dan fake news, ada namanya berita bohong dan berita palsu yang tersebar di dunia maya, sehingga kemampuan literasi digital kita itu perlu ditingkatkan. Sehingga saya sangat merekomendasi aktivitas literasi digital untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas individu personal di dunia akademik itu perlu ditingkatkan. Ya, yang minimal mereka mampu recheck fakta yang ada, informasi data yang ada di media sosial bagi mahasiswa, ya masyarakat akademik, kampus, perguruan tinggi itu. Karena ya kemampuan literasi digital inilah yang membantu mereka untuk terhindar dari berita hoax dan ya ancaman fake news bagi masyarakat perguruan tinggi. Kemampuan literasi personal itu perlu dilakukan, dan itu perlu juga didorong oleh suatu kekuatan seperti institusi atau perguruan tinggi untuk meningkatkan ya kemampuan itu, kompetensi. Apalagi kita lahir di era kita berada di daerah-daerah di mana kompetensi dan skill itu juga menjadi hal yang penting tuh, selain privilege yang ada di masyarakat kita. Karena menurut saya pribadi, satu-satunya hal yang mampu mengalahkan privilege personal dalam kompetisi sosial di era informasi dan teknologi hari ini adalah skill dan kompetensi. Satu skill kompetensi yang bisa ditanamkan di diri kita maupun di adik-adik kita atau di mahasiswa-mahasiswa, itu adalah kemampuan literasi digital secara personal maupun secara kelompok. Kalau kita melihat perspektif kelompok masyarakat digital dalam menghadapi fake news dan berita hoax, ada dua penelitian saya membahas yang pernah sudah saya publikasikan di jurnal komunikasi profetik di UIN Jogja, dan satu juga publis di proceeding book chapter di Scopus Springer. Dalam penelitian saya itu menemukan ternyata aktivitas putaran berita hoax dan fake news yang ada di media sosial kita di Indonesia itu, ternyata ada kelompok-kelompok masyarakat digital juga yang melakukan aksi-aksi collective action dalam membantu masyarakat untuk terhindar dari bahaya berita hoax dan fake news. Salah satu kelompok-kelompok masyarakat digital itu yang terlibat dalam dan ya berhubungan dengan Kementerian Informasi dan Teknologi Kominfo, ada disebut juga
yang namanya Marvindo dan forum anti hoax, dan berita palsu. Itu ternyata kelompok-kelompok itu membuat semacam link website yang dia sebut, kalau tidak salah, Truneback ID. Truneback ID ini salah satu website yang mampu mencek dan memvalidasi informasi-informasi hoax yang ada di media sosial. Sehingga ya, kalau teman-teman ingin melakukan cek informasi, itu bisa di situs website ini. Nah, ini juga forum ini juga terlibat di dalam, juga berhubungan dengan Kementerian Informasi, karena beberapa link pernah dipublikasikan di website Kementerian Informasi. Ya, mungkin itu dari saya sebagai pemantik. Mungkin kita bisa buka sesi diskusi untuk lebih dalam dan lebih jauh lagi kita berdiskusi terkait. Terima kasih banyak, Kak. Para peserta webinar, pada pagi hari ini kami persilahkan untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ke kolom chat dengan menyebutkan nama dan kalau bisa dari instansi mana. Kami mengingatkan juga kepada teman-teman untuk melakukan absensi. Nanti akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Baik, Bapak Ardiyasta. Bisa Pak langsung bertanya, pertanyaannya bisa di kolom chat atau langsung saja Pak. Ya, terima kasih Kak. Apakah suara saya kedengaran Kak? Ya. Terdengar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih buat kesempatannya Kak. Saya ingin bertanya kepada Kak Adiel. Sekarang kan lagi marak-maraknya ini Kak ya, krisis hoax, apalagi tentang fake berita yang membuat kita itu resah sebenarnya Kak. Jadi saya ingin bertanya, mungkin tips dari Kakak sebagai kita generasi di era digital sekarang ini, bagaimana caranya agar kita itu tidak langsung percaya untuk berita-berita yang beredar di media sosial, sehingga kita bisa berpikir dulu apakah berita ini benar atau tidak Kak. Jadi saya mungkin lebih ke tips dan sarannya Kak. Terima kasih. Baik Pak, bisa langsung dijawab. Bisa. Ingin sambil harus jawab saya mau share screen juga. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dampak dari akibat hoax dan fake news yang tersebar di dunia maya, di mana ya, yang dimana juga dunia maya sudah bagian dari kehidupan kita tuh, ya, selaku masyarakat 5.0 di era industri 4.0.
ada bahaya-bahaya kelebihan informasi dan berita bohong menjadi tantangan kita. Bukan hanya tantangan secara lokal untuk kita, tapi ini sudah secara global menjadi ancaman global. Dampak-dampak fake news yang sudah saya identifikasi, saya temukan ada sekitar 5 poin. Yang pertama, berdampak pada kekacauan publik atas ketidakpangsiuran informasi yang tersebar di dunia. Kemudian ada informasi yang berlebihan. Yang ketiga ada petaka secara sosial dan personal, secara sosial. Kemudian ada mengurangnya kepercayaan publik terhadap terhadap informasi yang berlebihan. Apakah informasi itu berasal dari institusi yang dipercaya seperti pemerintah dan institusi besar yang lain, sih berdampak pada pengurangan publik. Sehingga ketika sudah kurang publik, maka ya jangan salahkan masyarakat ketika arahan pemerintah, instruksi pemerintah, aturan pemerintah itu diabaikan oleh masyarakat, karena ya trust itu berkurang tuh. Untuk apa saya melakukan kebijakan ini ketika pada ujung-ujungnya juga kita yang dizolim, kita yang dibohongkan, untuk menjadi bencana global. Dari dampak fake news ini, dalam penelitian saya tuh yang mungkin teman-teman bisa nanti baca terkait masalah fake news juga, jadi sudah dipublikasi Cinta 2 dan Scopus, chapter Scopus sehingga itu saya membagi 2 upaya yang telah dan bisa dilakukan untuk menghadapi bahayanya fake news dan berita hoax. Yang pertama itu meningkatkan literasi digital masyarakat. Meningkatkan literasi digital masyarakat itu ya meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas personal. Ya, seperti kualitas komunikasi dan personal itu, komunikasi dan kapasitas personal itu, ya ketika ada informasi yang tersebar jangan langsung di repost, di share, di like. Ya minimal kita mampu melakukan cek dan recheck, kita melakukan cek lebih dahulu bagaimana kebenaran informasi disampaikan, sehingga aktivitas ini, habit, kebiasaan mencek sebelum repost, minimal itu meminimalisir, menfilter arus persebaran hoax yang besar di media sosial. Minimal kita tidak menjadi bagian dari derasnya arus berita hoax di media sosial, karena ini kita melakukan mencek sebelum di post itu. Kemudian dalam literasi digital masyarakat juga ada model pendekatan yang bisa dilakukan. Ya saya tulis tuh, yang saya juga publis. Ada namanya Empowering Age Model. Empowering Age Model ini salah satu pendekatan literasi digital masyarakat dalam menghadapi salah satunya ancaman berita hoax dan fake news. Empowering Age Model ini salah satu pendekatan teori yang membagi sekitar 8 langkah untuk mengurangi atau menghadapi berita hoax. Ya, salah satunya melakukan identifikasi, analisis, eksplorasi, cek sumber, implementasi sampai mengevaluasi itu. Mungkin lebih lengkapnya teman-teman bisa banyak ditemukan itu di dalam penelitian yang sudah terindeks di Google Scholar. Ya, ada pendekatan itu bisa, upaya model itu bisa teman-teman lakukan. Kalau tadi Ardi bertanya apa yang baik saya lakukan dalam menghadapi bahaya berita hoax dan fake news, ya salah satunya bisa menerapkan itu model Empowering Age itu. Yang kedua, selain literasi digital, secara meningkatkan kualitas dan secara personal masyarakat,
ada juga upaya yang dilakukan melalui pendekatan pemerintah. Dan sebenarnya pendekatan ini yang lebih paling efektif, yang paling berdampak. Kalau kita melihat sebenarnya pendekatan untuk berkelanjutan, walaupun dampaknya kecil, namun berkelanjutan itu bisa meningkatkan literasi digital masyarakat, transpersonal kita dalam menghadapi hoax fake news. Namun yang lebih efektif, lebih berdampak itu ada pendekatan pemerintah yang bisa dilakukan. Salah satunya ada kebijakannya seperti undang-undang ITE itu, walaupun dalam kajian undang-undang ITE itu menjadi dilema di masyarakat demokrasi hari ini. Selain undang-undang kebijakan, ada juga pendekatan strategis. Pendekatan strategis yang kalau dalam penelitian saya itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kemeninfo itu ada pendekatan strategis yang namanya itu tiga langkah, ada upstream, middle stream sampai downstream. Dalam model strategis ini, salah satu poin website yang disediakan seperti Runback, salah satu website Runback yang ketika kita melangsungkan link, apakah link ini hoax atau tidak, itu bisa terdeteksi ternyata ini hoax dan ini tidak benar. Itu sehingga ya hal paling memungkinkan untuk dilakukan hari ini adalah pertama meningkatkan literasi digital, yang kedua melalui pendekatan pemerintah, dan akhir dari upaya-upaya langkah-langkah menghadapi bahaya hoax dan fake news ya itu. Jadi kurangnya dampak berita hoax untuk masyarakat, untuk kita, karena ya kita bisa bisa analisis secara personal, secara pribadi, bagaimana ketika kita terkena berita hoax di media sosial yang dalam bukunya Thomas Nicholas itu sekitar 90% itu informasi yang tersebar di media sosial itu adalah sampah, adalah berita palsu, yang berita tidak penting. Ketika kita terkonsumsi oleh informasi-informasi, apalagi kita sebagai masyarakat akademisi, kan berdampak buruk terhadap ya mental, hati, akal, pemikiran, juga berdampak kepada mahasiswa kita di kampus kita. Maka setelah itu dapat negara, berdampak pada global. Paling ya bahaya informasi hoax dan fake news ini, saya bilang tadi lebih berbahaya dibandingkan virus COVID-19. Ada pada penyakit biologis, karena virus itu berdampak hanya kepada kita kan, personal, dan tidak bisa kita minta nanti ini bisa disembuhkan dengan informasi kita sudah termakan hoax. Maka sulit tangan. Salah satu hal yang bisa salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam menghadapi fake news itu, kalau dalam temuan-temuan penelitian saya hanya bisa mencegah, ada upaya mitigasi informasi, dalam pengertian mitigasi informasi itu dalam temuan saya hanya bisa diupayakan mencegah, bukan mengobati itu. Jadi ya ini, kalau kita sudah terjangkit penyakit hoax dalam diri kita, jadi mental kita dan akan sulit. Yang sudah orangnya yakini kebenarannya walaupun itu bohong, akan mengobati orang yang sudah terkena penyakit hoax yang mereka yakini itu sudah lebih bahaya dibandingkan
penyakit-penyakit biologis. Ya mungkin begitu teman-teman dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk lebih jauh dan lebih dalam kita bisa melihat dalam perspektif lain. Dan dari perspektif sosial yang bisa saya sajikan, bagaimana bahayanya, langkah-langkah upaya apa yang dilakukan, bagaimana seputaran masyarakat kita dari pemerintah sampai kelompok-kelompok masyarakat anti hoax itu ada di sekitar kita, namun upaya itu masih kurang. Hal yang bisa kita lakukan hari ini adalah melakukan upaya mitigasi informasi hoax yang melalui peningkatan literasi digital. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas diskusinya. Lain kali kita bisa diskusi lebih bareng terkait ini. Bahkan kita bisa menulis barang terkait paper terkait masalah artificial intelligence dan governance. Kalau kita bisa mempublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi secara nasional maupun internasional, dan itu saya kira itulah keluaran lebih baik untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ketika ya ada outcome setiap diskusi produktif kita di webinar kan. Ya, terima kasih kepada semua pihak yang dalam bekerja sama. Terima kasih moderator. Mungkin itu dari saya kembali. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut lagi kita ke pertanyaan kedua, yang ini ada dari Bapak Sulrahman. Sudah selesai. Sopeng. Bertanya, apakah ada batasan kapan suatu berita dikatakan hoax? Karena beberapa berita yang judulnya clickbait dengan isi berita, baik itu di online atau YouTube, hanya demi review yang banyak. Nah, apakah ada juga yang hanya berasumsi atau pendapat yang ternyata berbeda jauh dengan faktanya? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Oke. Saya kira tadi sudah selesai, saya sudah tutup. Masih ada berapa pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi, Pak. Satu ya? Ya, Pak. Sisa berapa pertanyaan lagi? Saya kira tadi sudah selesai, jadi saya tutup. Masih ada pertanyaannya. Ada berapa lagi? Lanjut Pak, untuk pertanyaan kedua nanti setelah ini kami tutup. Lanjut di WA Group saja Pak.